Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Baik, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kelas metodologi penelitian, kelas metodologi penelitian yang insya Allah semoga menjadi eh, pelajaran atau mata kuliah yang sangat begitu bermanfaat untuk kita sekalian. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmat, dengan NIM U1002500001 dan Ibu Sugianti dengan NIM 01 EO1002500018. Nah, kami dari kelompok 5 ini nanti akan mempresentasikan makalah terkait dengan masalah dalam penelitian. Jadi, sebagaimana kita ketahui di materi-materi sebelumnya juga sudah disebutkan sempat disinggung terkait dengan dalam penelitian, masalah penelitian itu menjadi sangat penting karena penelitian tanpa masalah ya bukan penelitian. Maka sebelum melakukan penelitian, perlu kita untuk mencari masalah penelitian itu. Nanti bagaimana masalah penelitian dan apakah semua masalah itu bisa dijadikan masalah penelitian nanti akan kita bahas. Nah, jadi di pembahasan kali ini barangkali saya akan menyampaikan dulu terkait dengan apa yang akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama nanti ada pengertian masalah penelitian, terus sumber-sumber masalah penelitian dan identifikasi masalah penelitian, terus perumusan masalah penelitian, kriteria masalah penelitian yang baik, jenis-jenis masalah penelitian, terus kesulitan dalam menemukan masalah penelitian, terus yang selanjutnya adalah kesimpulan. Baik, untuk itu izinkanlah saya untuk men-share presentasi dari kelompok kami, yang akan kami sampaikan. Ya, baik, sebentar. Hmm. Anda bisa. Nah, kalau nggak bisa. Oke, jadi eh, ini dari kelompok pencari masalah, yaitu masalah penelitian. Ya, baik, yang berikutnya. Nah, penelitian kita buka dengan perkataan Dr. Insinyur Mahdia MKes. Ini bukan perkataan saya. Nah, penelitian dianggap sebagai penelitian dan dapat dilakukan jika terdapat permasalahan penelitian. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Permasalahan penelitian ini menjadi sangat penting dalam dunia penelitian. Kalau tidak ada masalah, ya kita tidak bisa melakukan penelitian karena tujuan kita melakukan penelitian adalah memecahkan masalah-masalah dalam penelitian itu. Baik, lanjut. Apa itu masalah? Nah, jadi kita akan mempelajari tentang masalah. Apa itu masalah? Nah, masalah itu adalah kesenjangan antara fakta dan batas-batas toleransi yang diharapkan. Nah, jadi masalah akan disebut sebagai masalah ketika terjadi kesenjangan antara fakta dan batas-batas toleransi yang diharapkan. Maksudnya apa? Nah, ketika sesuatu hal yang sudah menjadi patokan namun apa yang diharapkan itu tidak sesuai, berarti itu masalah. Nah, nanti akan kami tunjukkan satu contohnya. Nah, artinya masalah bisa disebut masalah ketika fakta menyimpang dari batas-batas yang diharapkan. Ya.
Contoh, ini ada contohnya teman-teman sekalian. Nah, contoh, Alex seorang guru agama yang mengharuskan siswa-siswinya untuk sholat duha agar baik akhlaknya. Program itu sudah berjalan 25 tahun. Tapi menurut survei, justru dari sekolahnya lah penyumbang begal terbanyak. Ini masalah. Berarti 25 tahun itu tidak berdampak apa-apa, malah menghasilkan begal terbanyak. Nah, kira-kira apa yang terjadi di situ? Nah, itu yang disebut sebagai masalah yang perlu dipecahkan, yang perlu dicari solusinya terkait dengan sholat duha dengan tujuan agar anak itu baik akhlaknya. Tapi faktanya, ya tadi fakta-fakta tadi menyimpang dari batas toleransi yang diharapkan, malah menjadi penyumbang begal terbanyak. Nah, itu masalah teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah semua masalah itu bisa menjadi masalah penelitian? Oke, nah, jawabannya adalah apa? Yo, nah, ini jawabannya. Tentu tidak. Kenapa? Oke, jawabannya adalah ya karena tidak semua masalah itu penting. Nah, masalah penelitian sendiri itu adalah kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi dalam realitas. Masalah penelitian merupakan pertanyaan atau pernyataan yang memerlukan jawaban atau solusi melalui proses penelitian ilmiah. Sugiono mendefinisikan masalah sebagai penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sebagaimana yang kami sebutkan di awal, antara teori dan praktik atau antara aturan dan pelaksanaan. Nah, dalam konteks penelitian ilmiah, masalah bukan sekedar persoalan praktis sehari-hari, melainkan persoalan yang memiliki nilai ilmiah dan dapat dikaji secara sistematis menggunakan metode penelitian. Nah, jadi tidak semua masalah itu bisa dijadikan masalah penelitian. Jadi masalah yang dijadikan masalah penelitian itu adalah masalah yang memiliki nilai-nilai ilmiah. Nah, seperti tadi sholat duha. Kok sekelas sholat duha, sekolah yang menerapkan sholat duha dengan selama 25 tahun justru menghasilkan begal-begal yang sangat bejat terbanyak lagi di sekolah itu. Nah, itu sangat ilmiah kemudian ketika diteliti apakah yang bermasalah, apakah sholatnya atau apanya. Nah, itu kan bernilai ilmiah untuk diteliti. Nah, seperti itu. Nah, ada masalah yang tidak ilmiah, misal masalah rumah tangga orang. Nah, si A misalnya berselisih dengan eh, istrinya. Nah, itu ada masalah. Cuman kan masalah-masalah yang seperti itu yuk, tidak mengandung nilai-nilai ilmiah. Mungkin dari segi kenapa mereka berselisih itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya eh, Terlinger menyatakan bahwa masalah penelitian adalah kalimat pertanyaan yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Definisi ini menekankan bahwa masalah penelitian harus mengandung variabel yang dapat diukur dan hubungan yang dapat diuji secara empiris. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan berikutnya adalah sumber-sumber masalah penelitian. Yang pertama, ini adalah pengalaman pribadi. Jadi, pengalaman pribadi peneliti dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan atau interaksi sosial dapat menjadi sumber masalah penelitian. Saya kira kita semua punya masalah dalam kehidupan pribadi. Banyak masalah yang itu memuat nilai-nilai ilmiah untuk diteliti. Misal, siapa saya sebutlah Bunga. Bunga ini adalah seorang yang rajin sholat, tapi rajin sholatnya itu bukan malah menjadikan dia sebagai anak yang apa namanya rajin sholat ini tidak menjadikan tauhid sosial yang itu bagus, justru malah dengan lisannya orang-orang itu jadi terluka. Nah, itu kira-kira masalah pribadinya dia. Nah, kemudian yang kedua, masalah penelitian itu bisa berasal dari teori dan literatur ilmiah. Nah, kajian literatur ilmiah dapat mengungkap gap atau celah dalam penelitian sebelumnya. Teori yang belum teruji, hasil penelitian yang kontradiktif, atau konsep yang masih memerlukan pengembangan dapat menjadi sumber masalah penelitian yang
potensial. Nah, kemudian yang ketiga, ada masalah sosial dan praktis. Permasalahan yang terjadi di masyarakat, organisasi, atau lembaga tertentu dapat menjadi sumber masalah penelitian. Isu-isu aktual seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan keinginan menjadi topik penelitian yang sangat relevan. Kemudian sumber masalah berikutnya adalah bisa dari perkembangan teknologi. Nah, kita lihat, kita sekarang berada di era yang teknologi itu berkembang pesat. Dan ini bisa menjadi salah satu masalah penelitian yang sangat penting untuk kita lakukan karena sudah begitu banyak ketimpangan-ketimpangan fakta tadi yang tidak sesuai dengan koridor-koridor yang diharapkan. Kita barangkali mengharapkan dengan perkembangan teknologi, orang-orang bisa menjadi lebih baik, tapi faktanya tidak banyak anak-anak yang dengan teknologi itu justru menjadi rusak. Nah, itu masalah yang perlu kita teliti dan masalah yang mengandung nilai-nilai ilmiah. Nah, selanjutnya adalah dari kebijakan pemerintah. Nah, salah satu sumber masalah penelitian yang bisa dijadikan untuk masalah penelitian adalah kebijakan pemerintah. Kita sama-sama tahu, apalagi saya kira di sini banyak aktivis ya, yang suka demo-demo itu. Nah, orang-orang yang aktivis itu demo karena punya keresahan, karena punya masalah dan masalah itu dilihat karena ada ketimpangan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang di lapangan, kebijakan tapi tidak bijak. Nah, itu adalah salah satu masalah yang bisa dijadikan untuk bahan penelitian. Nah, kemudian aku jalan ya. Nah, identifikasi masalah penelitian ini sangat perlu. Nah, selain sumber-sumber tadi, ini ada identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian adalah proses menemukan dan menggali berbagai masalah yang mungkin diteliti dalam satu area kajian tertentu. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama, ini kok nggak jalan presentasinya ini. Langkah yang pertama adalah pengamatan dan observasi. Nah, peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena di lingkungan sekitar untuk menemukan kesenjangan, anomali, atau hal-hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Nah, kemudian studi literatur, identifikasi masalah penelitian melalui studi literatur, membaca dan mengkaji berbagai literatur ilmiah untuk mengidentifikasi gap penelitian, pertanyaan yang belum terjawab atau hasil penelitian yang kontradiktif. Nah, kemudian diskusi dan konsultasi. Diskusi dan konsultasi ini juga penting untuk menentukan masalah-masalah penelitian yang kita lakukan, untuk mendapatkan perspektif berbeda yang tentang masalah yang lagi diteliti. Kemudian menganalisis situasi, menganalisis kondisi aktual di lapangan untuk menemukan permasalahan yang memerlukan solusi atau penjelasan ilmiah. Nah, kemudian identifikasi masalah bisa juga dilakukan melalui brainstorming. Ini yang sering dilakukan oleh Ustadz Hakim ketika masuk di mata kuliah beliau. Beliau selalu memulai dengan brainstorming, bertanya dan berdiskusi terhadap kita untuk menghadirkan berbagai macam perspektif seperti itu. Nah, kemudian perumusan masalah penelitian. Setelah kemudian masalah tadi itu ada, nah bagaimana kira-kira perumusan masalah penelitian? Nah, perumusan masalah penelitian, masalah adalah proses menyatakan masalah penelitian dalam bentuk kalimat, pertanyaan yang spesifik, jelas, dan dapat dijawab melalui penelitian. Nah, perumusan masalah yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Nah, prinsip yang pertama itu adalah spesifik dan jelas. Jadi, teman-teman sekalian, rumusan masalah itu harus spesifik, tidak ambigu, dan mudah dipahami. Hindari rumusan yang terlalu luas atau terlalu umum. Nah, kemudian yang kedua, perumusan masalah penelitian adalah dapat dijawab secara empiris. Masalah yang dirumuskan harus dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Masalah yang bersifat filosofis atau normatif murni sulit untuk diteliti secara empiris. Kemudian mengandung variabel. Rumusan masalah harus mengandung variabel yang dapat diukur dan diamati, baik satu variabel, deskriptif, atau hubungan antara variabel, korelasi, atau causal. Kemudian realistis dan feasible. Jadi masalah penelitian itu harus harus ya realistis, harus bisa dijangkau. Dan kemudian masalah yang mengawang-awang yang bahkan kita sendiri tidak mampu untuk melaksanakan itu, untuk memecahkan. Jadi yang realistis-realistis saja kalau kemudian menentukan masalah penelitian.
Ya, itu karena mempertimbangkan keterbatasan waktu juga, biaya, tenaga, dan akses terhadap data yang atau subjek penelitian. Nah, kemudian menggunakan kalimat tanya. Jadi, merumuskan masalah penelitian itu memang harus menggunakan kalimat tanya. Rumusan masalah umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya dengan dimulai kata tanya seperti bagaimana, apa, mengapa, seberapa, atau apakah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa kriteria-kriteria masalah penelitian yang baik, teman-teman sekalian. Nah, yang tidak semua masalah layak untuk diteliti. Jadi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar satu masalah dianggap layak untuk diteliti. Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tidak semua masalah itu bisa dijadikan sebagai masalah penelitian karena ada kriteria-kriterianya. Nah, kriteria yang pertama adalah signifikansi. Jadi, masalah penelitian yang harus memiliki nilai penting, baik secara teoritis maupun praktis. Nah, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau solusi bagi masalah praktis. Nah, kemudian masalah penelitian itu harus original. Masalah penelitian sebaiknya memiliki unsur kebaruan atau orisinalitas. Jadi, novelty, masalah penelitian itu harus ada, seperti itu. Nah, penelitian yang hanya mengulang penelitian sebelumnya tanpa memberikan perspektif baru memiliki nilai ilmiah yang rendah. Gitu. Nah, kemudian dapat diteliti. Jadi masalah penelitian yang bisa dijadikan masalah yang bisa dijadikan masalah penelitian adalah dapat diteliti. Di masalah harus dapat diteliti menggunakan metode penelitian yang ada. Masalah yang terlalu abstrak atau bersifat spekulatif sulit untuk diteliti secara ilmiah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kriteria masalah penelitian yang baik yaitu etis, feasible dulu. Penelitian harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, termasuk waktu, biaya, keahlian, dan peneliti dan teks terhadap data. Kemudian ethical. Nah, masalah penelitian dan cara mengkajinya tidak boleh melanggar norma etik penelitian, seperti merugikan subjek penelitian, melanggar privasi, atau bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Kemudian masalah yang bisa dijadikan masalah penelitian berikut adalah relevansi. Di masalah penelitian harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini atau kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, kemudian di pembahasan berikutnya ada yang namanya jenis-jenis penelitian. Nah, masalah penelitian dapat diklasifikasikan beberapa kriteria. Nah, kriteria yang pertama adalah bersifat hubungan variabel. Yang pertama masalah deskriptif, masalah yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, variabel atau karakteristik tertentu. Contoh, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan X. Nah, kemudian masalah komparatif. Masalah yang membandingkan dua kelompok atau lebih. Contoh, apakah terdapat perbedaan presentasi belajar antara siswa yang menggunakan metode A dan metode B? Nah, kemudian masalah asosiatif. Masalah yang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, bagaimana hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas karyawan? Nah, kemudian jenis penelitian yang berikutnya adalah berdasarkan tujuan penelitian. Kalau tadi berdasarkan hubungan variabel, sekarang berdasarkan tujuan penelitian. Nah, satu, masalah eksploratif. Masalah yang bertujuan untuk menjelajahi fenomena yang belum banyak diketahui. Kemudian masalah eksplanatif. Masalah yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat. Kemudian yang ketiga, masalah prediktif. Masalah yang bertujuan memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada. Nah, masalah prediktif. Nah, kemudian selanjutnya adalah em, kesulitan dalam menemukan masalah penelitian. Nah, ini kadang-kadang menjadi kendala terbesar bagi kita bahwa menemukan satu masalah saja susah. Padahal sebenarnya dalam hidup kita itu sudah terlalu banyak masalah. Nah, tapi tadi tidak semua masalah yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai masalah penelitian. Makanya kadang-kadang kita cenderung merasa sulit untuk menemukan masalah itu. Apa enggak masuk ya untuk menemukan masalah itu kira-kira seperti itu. Nah, nah apa saja kesulitan-kesulitan eh, dalam merumuskan masalah penelitian? Yang pertama adalah masalah terlalu luas. Jadi, peneliti cenderung memilih optik yang terlalu luas sehingga sulit untuk difokuskan dan diteliti secara mendalam. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman literatur.
Yang ketiga, tidak feasible. Masalah yang dipilih terlalu ambisius dan tidak realistis. Nah, sebagaimana yang tadi ya, masalah-masalah itu harus realistis juga. Tidak boleh tidak realistis. Nah, kemudian masalah yang tidak dapat diukur, terus yang terakhir adalah bias penutup. Jadi peneliti kadang-kadang terlalu dipengaruhi oleh preferensi pribadi tanpa mempertimbangkan kelayakan dan signifikansi ilmiah masalah tersebut. Nah, ini yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, masalah penelitian merupakan elemen fundamental dalam penelitian ilmiah. Masalah penelitian adalah kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi. Yang menemukan jawaban melalui proses penelitian sistematis, sumber masalah penelitian dapat berasal dari pengalaman pribadi, teori dan literatur, masalah sosial, perkembangan teknologi atau kebijakan pemerintah. Nah, proses identifikasi masalah penelitian melibatkan pengamatan, studi literatur, diskusi, analisis, situasi, dan brainstorming. Perumusan masalah yang baik harus spesifik, dapat dijawab secara empiris, mengandung variabel, realitas, dan dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Nah, semoga apa yang ini apa ini? Semoga apa yang dapat yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi tambahan pengetahuan meskipun ya kami sangat mengakui keterbatasan presentasi kami, keterbatasan materi kami dan ini akan menjadi bahan pelajaran kami ke depannya untuk mencari lebih banyak lagi terkait dengan materi-materi penelitian, mencari lebih banyak lagi terkait dengan apa-apa yang harus disampaikan. Nah, teman-teman sekalian, nanti silakan teman-teman sekalian komen di komentar YouTube terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah akan kami jawab dengan kapasitas kami jawab dengan semampu kami jawab dengan sebisa kami agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tambahan dari apa yang telah kami sampaikan. Oke? Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan ini, karena sudah diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di kelompok 5. Nah, lagi-lagi tentu ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk kelompok kami. Semoga juga bermanfaat untuk teman-teman. Baik, kami tutup dengan Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 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 cek.